Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Supriyadi SPD MPD, salah satu tenaga pengajar atau dosen tetap di program studi pendidikan teknik mesin Universitas Palangkaraya. Saat ini saya sedang mengikuti rangkaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Pada tahap ini adalah tahap pernyataan diri dosen terkait dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saat ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Pemindah Tenaga atau Powertrain System. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib masuk ke dalam rumpun mata kuliah MKB, dan mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi otomotif dan diambil pada semester genap atau tepatnya di semester 4. Mata kuliah ini berdasarkan struktur kurikulum program studi memiliki bobot 2 SKS. Secara singkat, mata kuliah ini akan mengajak mahasiswa untuk mempelajari seluruh komponen yang terlibat dalam memindahkan tenaga, mulai dari kopling, berbagai jenis transmisi seperti manual, kemudian otomatis dan tunnel axle, hingga unit drivetrain seperti propeller shaft, universal joint, kemudian diferensial dan axle shaft. Fokus utamanya adalah pada kemampuan diagnosis permasalahan. Mahasiswa akan belajar menganalisis gejala-gejala kerusakan yang sering terjadi di lapangan atau studi kasus. Misalnya seperti slip pada kopling, gigi transmisi yang sulit pindah, dan atau suara dengung pada badan. Kemudian CPMK pada mata kuliah Sistem Pemindah Tenaga ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip kerja, konstruksi, dan permasalahan pada sistem kopling dan transmisi manual berdasarkan studi kasus. Selanjutnya, menganalisis prinsip kerja, konstruksi, dan permasalahan pada sistem pemindah tenaga penggerak 4 roda atau 4WD dan transmisi otomatis. Kemudian yang ketiga, menganalisis prinsip kerja, konstruksi, dan permasalahan pada komponen drivetrain seperti propeller shaft, kemudian universal joint, diferensial, dan axle shaft. Selanjutnya, yang keempat, mampu merancang dan menghasilkan sebuah media pembelajaran berbasis project atau project based learning berupa tutorial mengenai prosedur diagnosis atau perbaikan pada salah satu unit sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Oke. Adapun sub CPMK mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan klasifikasi sistem pemindah tenaga. Yang kedua, mampu menganalisis gejala kerusakan dan mendiagnosis permasalahan sistem kopling berdasarkan studi kasus. Yang ketiga, mampu menganalisis gejala kerusakan dan mendiagnosis permasalahan sistem transmisi manual dan aksel berdasarkan studi kasus. Yang keempat, mampu menganalisis konstruksi dan cara kerja mekanisme penggerak transmisi dan transfer case. Yang kelima, mampu menganalisis prinsip kerja, komponen utama, dan gejala kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Kemudian yang keenam, mampu menganalisis fungsi, konstruksi, dan potensi kerusakan pada poros propeller dan universal joint. Kemudian yang ketujuh, mampu menganalisis fungsi, konstruksi, dan potensi kerusakan pada diferensial atau gardan dan poros as atau axle shaft. Kemudian yang kedelapan, mampu merumuskan ide dan merencanakan tahap proyek diagnosis sistem pemindah tenaga. Kemudian yang kesembilan, mampu melaksanakan proyek diagnosis dan perbaikan sederhana secara sistematis dan aman. Terakhir, mampu menyajikan hasil proyek dalam bentuk laporan teknis dan video tutorial pembelajaran yang informatif. Oke. Adapun materi pembelajarannya terkait dengan uraian umum konstruksi sistem pemindah tenaga, kemudian tipe penggeraknya itu seperti apa,
kemudian konsep dasar dari komponen sistem pemindah tenaga, cara kerja, dan sampai kepada diagnosis kerusakan pada sistem pemindah tenaga itu. Nanti di akhir materi ditutup dengan sebuah proyek besar seperti yang sudah disampaikan pada sub CPMK 10 di atas. Nah, mata kuliah ini akan dilaksanakan secara luring atau tatap muka dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu metode pembelajaran yang bervariatif. Yang pertama, diskusi interaktif dan analisis video. Yang kedua, problem based learning. Yang ketiga, project based learning. Selanjutnya, bagian penilaiannya. Penilaian dalam mata kuliah ini bersifat komprehensif dan dirancang menggunakan rubrik penilaian yang jelas untuk mengukur proses belajar mahasiswa. Terdapat 5 komponen utama di dalam penilaian mata kuliah sistem pemindah tenaga ini. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif itu 15%. Kemudian tugas dan studi kasus atau PBL itu 20%, kuis 10%, kemudian ujian tengah semester atau UTS 15%, dan terakhir proyek akhir atau PJBL total 40%. Di sini tidak diadakan ujian akhir semester karena sudah diwakili atau dipenuhi oleh bobot proyek akhir. Demikianlah gambaran singkat sistem mata kuliah sistem pemindah tenaga yang saya ampu. Selanjutnya, bagaimana cara dan sistem pembelajarannya? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Siap ya untuk mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini? Siap. Oke, baik. Sekarang sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang ini, saya minta Erik ya, ketua kelasnya untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan Erik. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk pertemuan kepada kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Erik. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan adik-adik mengisi absensi. Silakan mengisi absensi di portal Silver ya. Silakan di situ di materi sistem kopling. Silakan adik-adik ya. Baik, sudah. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita. Nah, saya akan mereview pertemuan kita kemarin. Pertemuan pertama kita sudah kontak kuliah. Kemudian pertemuan kemarin juga kita sudah membahas tentang sistem pemindah tenaga atau pemindah daya. Kemudian komponen dari sistem pemindah tenaga itu. Kemudian bagaimana kita mengetahui posisi atau letak dari sistem pemindah tenaga itu berdasarkan jenis penggeraknya. Saya mau bertanya nih, sebelum kita lanjut ke pembahasan pada siang ini tentang kopling, apakah sistem pemindah tenaga itu? Silakan, ada yang bisa membantu Bapak menjawab? Menjawab Pak. Silakan, Johan. Menurut dari yang saya ketahui, sistem pemindah tenaga itu adalah sekumpulan komponen yang saling bekerjasama untuk memindahkan tenaga dari mesin sampai ke roda sehingga kendaraan bisa bergerak. Oke, bagus. Nah, jadi pada dasarnya sistem pemindah tenaga itu merupakan sekumpulan komponen. Komponen untuk apa? Mentransferkan tenaga dari mesin penghasil tenaga ke roda sehingga kendaraan atau mesin itu bisa bergerak. Kemarin juga kita sudah membahas tentang apa sih komponen pendukung. Ini kan sekumpulan komponen pemindah tenaga. Nah, komponen itu apa sih yang mendukung untuk menggerakkan sampai kendaraan itu bisa bergerak? Ini ada gambarnya. Komponennya komponen apa saja? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Silakan, jawabnya. Jadi kalau secara garis besar pada kendaraan ringan Pak,
biasanya ada beberapa komponen. Secara garis besarnya yang pertama itu ada kopling, yang kedua transmisi, lalu poros propeller atau poros penggerak, lalu ada gardan, diferensial, dan asroda, Pak. Oke, benar sekali. Jadi secara umum ada pertama kopling, kedua transmisi, kemudian ketiga poros propellernya, kemudian keempat diferensial atau gardan, yang kelima. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini tentang tadi salah satu komponen dari sistem penggeraknya tadi yang mendukung sekumpulan komponen ini. Salah satu komponen tadi disebutkan tadi apa? Kopling. Nah, siapa yang di sini nih pernah atau sudah bisa mengemudikan mobil manual? Ada yang sudah bisa? Ada. Aldi sudah ya. Kemudian Erik sudah juga. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika kita melepaskan pedal kopling terlalu cepat saat kita mau berjalan atau dari posisi dia mau berjalan itu? Kalau terlalu cepat, apa yang akan terjadi? Bisa langsung mati, kemudian bisa ada bergetar kuat, bergetar hebat. Ya, betul ya? Seperti itu ya dari pengalamannya. Kemudian kita bayangkan kita ini berada di tanjakan menggunakan mobil manual. Kemudian bagaimana kita antara melepas kopling dengan menginjak pedal gas. Nah, kita akan menyesuaikan itu antara injakan pedal kopling dengan injakan gas agar mobil itu tidak mundur. Nah, kemudian kita dalam hal seperti itu kita sering menggunakan pedal kopling setiap kali kita berpindah diri juga, berhenti juga. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita menginjak pedal kopling tadi? Apa yang akan terjadi? Nah, hari ini akan kita bahas berdasarkan sub CPMK kita atau capaian pembelajaran mata kuliah kita. Yang pertama, kita harus mampu menganalisis prinsip kerja, kemudian konstruksi dan permasalahan pada sistem kopling berdasarkan studi kasus nyata. Sub CPMK-nya pertemuan kita yang sekarang, kalian itu bisa mampu menganalisis, mendiagnosa permasalahan pada sistem kopling berdasarkan studi kasus. Intinya apa? Kalian tidak hanya mengetahui komponen, ya, kalian juga harus mengetahui cara kerjanya masing-masing komponen itu. Terus bagaimana sih sistem kerja kopling itu sampai kepada kemampuan kalian untuk mendiagnosa kerusakan dari sistem kopling ini. Dengan mengetahui komponen dan memahami sistem kopling tadi, kalian bisa mampu menganalisis gejala-gejala yang sering terjadi terutama pada mobil manual. Oke. Sekarang kita masuk ke inti tentang unit kopling atau kopling itu sendiri. Konsep dasar kopling itu dia mekanisme yang dirancang untuk atau mampu menghubungkan dan memutuskan, karena dia posisinya di mana? Di antara flywheel atau power anchor dengan transmisi, di antara dua. Jadi fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan. Memutuskan apa? Putaran dari mesin, perpindahan tenaga dari mesin ke transmisi tadi. Jadi untuk menghubungkan itu, bagaimana sih kita membuat dia bisa terputus atau menyambung, terlepas atau terikat, seperti itu. Ditambahkanlah satu yang namanya komponen kopling. Jadi konsep kerjanya dia berdasarkan poros input, berdasarkan gesekan. Karena putaran bergesekan ada dua poros, satu yang poros input, satu yang poros output. Poros input itu yang dari mesin, kemudian poros outputnya ini berupa di sini ada, kalau di sistem kopling langsung ke sini. Ya, porosnya yang belakang ini poros outputnya berarti ke arah input transmisi. Ketika dua benda ini, ya poros input berputar, poros output ketika ditempelkan dia akan ikut berputar. Ada gaya aksi, ada reaksi. Kalau kanan putarnya, yang outputnya kemana? Sama, mengikuti ke kanan. Itu ketika kita tempelkan. Tapi ketika kita tempelkan secara sedikit aja, jadi gesekannya sedikit saja, berarti dia tidak akan ikut mengikuti putaran di sini cepat, putaran di sini lambat, karena tidak ada pengikatnya. Sekarang agar keduanya bisa diteruskan tanpa adanya sulit, kita tambahkanlah satu
yang namanya pengikat. Jadi setelah diikat kuat, yang poros ini diikat kuat, dia akan terikat. Jadi putaran dari input akan diteruskan sesuai putaran dari input yang di outputnya juga, seperti itu. Ditambahkan pengikatnya. Pengikat inilah komponen yang diikatkan, inilah yang masuk ke dalam yang namanya unit kopling. Unit kopling. Nah, di dalam unit kopling itu diatur, dia harus bisa melepas atau bisa melepas atau menempel. Harus buka, harus bisa tutup. Kalau posisinya dia dilepas seperti ini, dipisahkan, berarti tenaga dari poros input tidak langsung diteruskan ke output. Tapi ketika kita diikatkan atau ditambahkan, didorong gitu, diikat, jadi transfernya tenaganya dari input melaju ke output. Sampai situ paham ya, mengerti ya konsep dasarnya. Di sini sudah ada komponen kopling yang saya bawa atau unit kopling yang sudah saya bawa. Pertama apa nih? Pernah lihat ya? Apa Aldi? Nih casingnya ya, kopernya di dalam kopernya ada apa? Ada pressure plug atau plat penekan. Kemudian ada yang ini diafragma spring. Kemudian masuk lagi nih apa nih? Kampasnya. Di dalam kampasnya ada jenisnya lagi. Ada komponennya apa lagi? Yang ini mukanya atau kampasnya itu sendiri. Kemudian ada platnya juga. Kemudian apa nih yang yang ada bergerigi di dalam? Ini plat hubnya, penghubungnya ke input transmisi, input transmisi. Kemudian ada ini, ada pegas ini apa namanya? Torsion damper. Nah inilah yang akan meredam kejutan dari mesin tadi. Ketika kecepatan tinggi ini akan meredam ketika tertaut dengan flywheel atau kampas atau plat penekan yang ini tadi. Ingat ya. Nah, kemudian yang ini apa nih? Release port atau raku pemindah. Kemudian yang ini namanya release bearing. Release bearing ini di dalamnya berputar. Dia akan berputar terus menerus. Baik. Oke, jelas ya komponen yang ada di sini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja kopling atau cara kerja sistem kopling. Sistem kopling mobil, yaitu posisi terhubung, posisi terlepas. Nah, sebelum saya menjelaskan posisi terhubung, posisi terlepas, mari kita simak video tentang kerja dari sistem kopling manual ini. Simak ya. And clutch works. Manual transmissions are rare in new consumer cars, but millions of units still exist in older cars, commercial, and racing applications. For this video, we've chosen a front-wheel drive arrangement. Dari apa cara kerja dari posisi terlepas dan terhubung dari sistem kerja kopling. Oh, ternyata dari video tadi ketika kita tekan begini gambarannya. Ketika kita lepas begini gambarannya. Jelas ya sampai di sini ya? Jelas. Oke. Baik. Kita tadi belajar tentang apa itu kopling, apa itu komponennya, kemudian jenis koplingnya, kemudian apa cara kerja dari unit koplingnya atau komponen koplingnya, kemudian cara kerja sistem kopling itu sendiri. Nah, sekarang kita ketika kopling itu bermasalah, ketika kopling itu mengalami gejala atau di kendaraan kita itu mengalami gejala yang berkaitan dengan kopling, bagaimana cara kita mengidentifikasinya, bagaimana kita menentukan hipotesis, bagaimana kita menentukan ini penyebabnya dari kopling itu. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan contoh studi kasus. Silakan kita bagi menjadi 2 kelompok. Di sini ada 9 orang. Silakan dibagi menjadi 2 kelompok. Baik, kelompoknya sudah terbentuk. Saya ulangi. Untuk kelompok 1 yang membahas tentang studi kasus 1, kelompoknya si Ahmad ya. Kemudian studi kasus 2 kelompoknya si Ajay Effendi. Silakan didiskusikan dulu, waktunya 10 menit ya. Nanti kita akan buat tabel nih. Kita akan buat tabel diagnosis awalnya. Ya, seperti itu. Bagaimana informasi awal tadi studi kasusnya, kemudian bagaimana kalian mengidentifikasi masalahnya, gejalanya seperti apa,
kemungkinan penyebabnya seperti apa, indikasinya tadi seperti apa, kemudian hipotesis sementara saat ini berdasarkan hasil diskusi kalian itu apa, nanti kita catat, nanti akan dipresentasikan di minggu depan ya, membuat nanti slide menyajikannya 5 sampai 10 menit, 5 sampai 7 menit, kemudian ringkasan masalahnya apa, hipotesis penyebabnya kerusakannya apa, kemudian usulan atau langkah-langkah diagnosisnya seperti apa, kemudian perbaikannya seperti apa berdasarkan bukti-bukti pendukung. Kemudian nanti di akhirnya kita sama-sama menyimpulkan tentang bagaimana langkah penanganan kasus dari sistem kopling ini. Itu silahkan berdiskusi ya. Oke, baik, diskusinya sudah. Silahkan kelompok 1 si Ahmad. Kemungkinan penyebabnya kampas koplingnya tidak rata Pak atau aus. Oke, Ya itu bisa juga plat penekannya atau pressure-nya bermasalah. oke, Ada juga bantalan pilot bearingnya Pak bisa rusak juga. yang kasus 2 apa? Si Ajay, kelompoknya apa Ajay? Hasil diskusi kalian. Yang penyebabnya yaitu Pak, master kopling atasnya rusak Oke, master kopling atau dan silinder kopling bawahnya bermasalah juga. silinder kopling bermasalah. Oke, terus Kemudian ada lagi. udara masuk ke sistem hidrolik. Oke, ada udara masuk atau apa biasanya? Masuk angin, masuk angin gitu ya. Ada lagi? Ini yang terakhir yaitu minyak koplingnya habis. Minyak kopling habis. Gitu ya. Oke. Baik. Tadi kita sudah membahas diskusi, sudah kita juga membahas tentang pertemuan minggu depan. Saya mau sampaikan dulu sedikit berdasarkan data sumber dari servis manual. Kopling slip, kondisinya misalnya kopling slip, kemudian kopling lengket, kopling bergetar, kemudian kopling berbunyi, kopling macet. Di sini ada kemungkinan penyebabnya, seperti yang kalian tadi sudah diskusikan juga, sudah ada nih kemungkinan penyebabnya seperti ini. Nanti kita akan merucut satu kesimpulan. Sebenarnya yang bermasalah itu di mana? Apakah dia di release bearingnya, misalnya dia berdecit, atau koplingnya slip, kemudian mungkin ada bau gosong seperti itu, koplingnya terbakar, atau mekanisme penggeraknya tadi ada yang ngempos seperti yang tadi ya, kemudian koplingnya macet tidak mau balik seperti itu. Oke, cukup ya sampai di sini ya terkait dengan ini, terkait dengan apa namanya cara mendiagnosisnya, kemudian kondisi kemungkinan penyebabnya sudah ada di berbagai literatur atau buku manual. Oke. Untuk mengetahui pemahaman Anda, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ada perkuliahan siang hari ini tentang kopling. Silakan kalian menjawab kuis mandiri. Ada link di bawah ini dan yang sudah saya share di Google Classroom atau di grup kita ya. Silakan, saya beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik, sudah cukup. Sekarang kita berada di dalam sesi kesimpulan atau penutup perkuliahan kita pada hari ini atau pada siang hari. Bisa bantu saya untuk memberikan kesimpulan perkuliahan kita pada siang hari ini. Ada? Baik, teman-teman, Erik akan menyampaikan pengetahuan dia, kesimpulan dia terkait dengan komponen kopling yang sudah kita bahas dan juga fungsinya seperti apa. Silakan, Erik, dijelaskan teman-teman. Kita Pertama untuk nama komponen beserta fungsinya. Yang jelas yang ini fase koper atau biasanya bahasa pasar tuh bilangnya matahari. Nah, kalau ini yang tengahnya itu diafragma spring untuk menekannya ke sini. Pressure plate-nya. Oke. Kemudian yang ini berikutnya ampasnya atau bisa dibilang displate-nya. Itu bahasa tekniknya. Plastisnya, apa namanya? Oke, benar. Displate-nya. Udah komponen apa aja itu tadi di dalamnya itu? Pertama untuk bagian permukaan kampasnya itu bisa disebut pressing. Ya, atau kapasnya Ya, ya. kampasnya nanti bergesek ke flywheel-nya. Oke. Terus ini
ini torsion dampernya untuk menahan atau meredam tekanan saat kopling itu ditempelkan ketemu dengan kloida lagi. Oke. Oke. Kemudian ada apa lagi? Terus ada Yang ini dua ini. ini sudah, kemudian yang dua ini garpu pemindah tenaga atau release valve-nya Oke. untuk mengungkit saat menekan release bearing-nya, jadi kuatnya. Yang terakhir ini release bearing-nya yaitu lahannya yang akan pada saat ditekankan ke cut stoppernya di diafragma spring-nya tepatnya. Baik, terima kasih luar biasa tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke. Berarti sudah penjelasannya sudah lengkap ya. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang tadi ya, sudah kita bahas sama-sama cara kerjanya, Pak. Cara kerjanya, kemudian cara kita mendiagnosisnya, kemudian pengetahuan kita tentang fungsinya ya. Kemudian apa lagi? Jenis-jenisnya juga, bagaimana kita melakukan penanganannya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sebelum pulang ke rumah kita masing-masing, silahkan kembali ketua kelas Erik pimpin kita untuk berdoa. Silakan Erik. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.